Phoenix Darius Radio Station, hey, selamat siang. Sekarang ada Dodi Yosandra yang nemenin kamu. Kalau tadi Bayu Prasetya di Paper Jam. Kalau hari ini Doi nemenin kamu spesial karena punya tamu spesial juga. Dan spesialnya kita akan belajar banyak hal. Salah satunya adalah, mungkin kalau lo pernah dengar istilah TKO token. Mungkin browsing-browsing karena sekarang kan segala sesuatu bisa kita dapat atau update dari sosial media atau dari manapun. Atau mungkin juga kamu udah tahu salah satunya adalah ini lahir sebuah inovasi digital yang sekarang lagi ramai dibicarakan di dunia kripto secara global dan katanya dari Bali. Apa iya? Nah, kalau ngobrol sendiri kayaknya nggak seru ya, karena Dodi Yosandra punya orang spesial. Beliau adalah project lead dari TKO Token. Ada Bonifacio Renanda. Mas Boni, apa kabar? Halo Mas Doi, luar biasa. Senang sekali bisa ketemu langsung dan bisa menyapa para Phoeners ya hari ini ya. Nice, bagus. Aku punya kebiasaan adalah selalu nanya kabar orang. Karena apa? Sebagai bentuk meng-appreciate bahwa hari ini lo sehat, hari ini lo bisa diajak ngobrol. Oke dong? Oke banget. Ya, jadi karena memang sehat dan juga kelihatan sangat fit banget, mungkin nanti buat Phoeners kalau nggak dengerin di on air, nanti bisa nonton di YouTube kita, akan kita upload juga obrolan ini, ngobrol sama Mas Boni akan seperti apa, karena tadi di awal mungkin janji gue adalah kita akan dapat insight-insight baru ya. Yep. Tadi ngomongin tentang TKO token atau TKO token. Yes. Mungkin beberapa sudah pernah browsing, aku sendiri kayak, ini apa sih awalnya? Tapi begitu dapat brief, coba cari tahu. Oh ini toh. Tapi buat Phoeners juga yang belum sempat browsing nih, mungkin lo bisa bantu ceritain apa sih Mas TKO token ini? Iya, oke. Pertama thank you opportunity-nya untuk bisa hadir di sini ya dan Sama-sama. bisa sharing sama para Phoeners. Semoga bisa belajar banyak dan dapat insights baru. Amin. TKO Token itu adalah sebuah project utility token yang sebenarnya sudah lahir di tahun 2021 bulan April. Oke. Awalnya TKO Token ini adalah sebuah utility token dari toko kripto. Oke. Jadi exchange nomor 1 Indonesia menghadirkan inovasi untuk membantu orang onboarding ke dunia Web3 atau kripto dengan mudah. Lahirlah TKO Token yang memberikan banyak benefit. Kemudian dengan spirit bahwa kita pengen kasih benefit lebih, kita pengen mempermudah proses untuk katakan teman-teman yang belum pernah atau baru mau belajar ke dunia kripto, onboardingnya mudah sekali dengan melalui TKO Token. Oh gitu. Karena again kita adalah sebuah aset digital, tetapi nggak cuma sekedar kita bicara aset digital yang perdagangkan mencari keuntungan ya, tetapi ada fungsi lebih, makanya kita memiliki standing sebagai sebuah utility token. Oh I see. Nah, karena peraturan dari regulator pada saat itu Bapepti di 2021 keluar peraturan bahwa exchange tidak boleh punya token sendiri, akhirnya TKO Token dan toko kripto saat ini sudah pisah entity, dan TKO Token sudah berdiri secara independen sejak tanggal 26 Maret 2025 kemarin. Jadi sudah ada TKO Foundation-nya, dan kita udah independen, tidak lagi dengan satu entity dengan toko kripto, tetapi kita punya satu misi yang sama, yaitu kita pengen bantu mengkontribusi dalam adoption kripto dan blockchain di Indonesia dan dunia. Oke, baiklah. Baru di awal dijelasin, akhirnya saya paham. Jadi bagaimana awalnya muncul dan berarti sebagai seorang pemula harus tahu ini, akan banyak hal yang akan di-sharing juga nantinya kepengen tahu. Karena kita ngomongin juga kaitannya sama event ya. Betul. Nah, kalau misalnya Phoeners pengen dapat invitation atau ini undangan spesial untuk datang ke eventnya, silakan kirim pertanyaan kamu ke WhatsApp di 0812-383-9100 sampai segmen 2 nanti Doi tungguin. Sekali lagi tinggal tanya pertanyaannya apapun yang masih berkaitan sama TKO Token atau juga seputar hal tersebut gitu ya. Silakan di WhatsApp di 0812-383-9100. Tinggal sebutin nama lalu pertanyaannya apa. Nah, Mas Boni balik lagi nih ngomongin tentang TKO. Ini aku soalnya sekilas kayak baca toko token. Iya. Iya kan? Betul. Nah, ini coba dikasih tahu dulu. Ngomongin tentang orang bilang TKO ini adalah sebuah kebanggaan lokal. Kripto sendiri adalah asli Indonesia. Apa yang bikin beda di antara kedua hal tersebut? Jadi gini, TKO Token... mohon maaf agak lebih dekat boleh? Oke, jadi TKO Token itu kan lahir di periode April 2021 di mana pada saat itu adalah bull run ya. Artinya memang kripto itu mendapat apresiasi dan juga exposure yang luar biasa. Betul. Nah, pada saat itu, project-project yang banyak berkembang itu punya narasi-narasi gitu ya, seperti misalnya DeFi, which is Decentralized Finance. Dan sebagai sebuah exchange, toko kripto menghadirkan TKO Token untuk memberikan benefit lebih. Nah, yang membedakan TKO Token dengan project yang lain adalah yang pertama, dengan menjadi holder dari TKO Token, kamu bisa dapat benefit lebih di toko kripto. Contoh, pada saat kita melakukan trading, itu kan biasanya akan ada trading fee. Tetapi dengan hold TKO, kamu bisa dapat trading fee up to 25%. Sedangkan kalau
Biasanya ya otomatis kamu harus bayar trading fee-nya kan 100%-nya gitu ya. Oke. Tapi dengan TKO token kamu hold, kamu bisa pakai sebagai trading fee, lumayan kan diskonnya 25%. Lumayan. Itu satu. Oke. Yang kedua, yang membedakan TKO token dari project lain yang sejenis adalah TKO token itu benar-benar ngasih benefit di dunia nyata. Oh. Contoh paling bisa? sederhana Nah. adalah kalau kamu pengguna toko kripto dan kamu hold TKO token, kamu bisa dapat potongan diskon di merchant-nya, boleh sebut nama kan ya? Merchant boleh. Di merchant atau di grupnya dari Ismaya Group. Oke. Dan bisa dapat potongan up to 15%. Ismaya Group ada restoran, Ada restoran, kafe, dan lain-lain. Oke. Itu satu contohnya. Oke. Yang kedua, ada utility lain di mana kita kan punya misi untuk membantu user baru atau mereka yang pengen masuk ke Web3 dengan mudah. Betul. Nah, ada sempat kita lakukan kerjasama triparty ya, jadi antara toko kripto, TKO token dan salah satu e-commerce besar di Indonesia, Oke. Blibli, di mana usernya bisa exchange Blibli point into TKO token, so itu basically bisa bikin bantu mereka onboarding ke Web3 dengan mudah dan seamless. Oke. Nah, ini kerjasama yang sudah berjalan di 2024. Hopefully sih Oke. kita bisa lanjut ya. Oke, berarti kalau ngomongin tentang harapannya bisa lanjut, berarti lumayan sukses dari cerita 2024 dong. Yes, exactly. Banyak orang baru Yes. yang tertarik. Tapi di luar dari itu deh, gue penasaran apa sih yang sebenarnya sering salah kaprah di yang baru nih, yang baru dengerin sepintas saja, bisa obrolan kita atau mungkin mereka search TikTok kalian atau sosial media kalian segala macam. Apa yang kadangkala agak beda antara pemahaman mereka dengan orang-orang yang akhirnya ketemu di event sharing sama kalian? Oke, jadi kalau based on experience ya, sebagai contoh tuh kemarin aku ikut acara obrasnya toko kripto. Jadi dalam waktu 2 minggu aku tuh pergi ke 10 kota, Oke. keliling dari Jember, Mojokerto dan lain-lain gitu. Nah, banyak orang yang jujur mereka trading kripto tanpa memiliki pengalaman yang dalam. Basicnya nggak ada. Basicnya nggak ada, tapi trading karena seru aja, hype aja gitu. Itu satu ya. Oke. Yang kedua, banyak juga yang belum tahu apa sih utility token misalnya, apa sih misalnya token-token DEX dan lain-lain. Jadi memang di kripto itu banyak sekali narasi ya. Iya. Nah, yang aku lihat banyak orang itu masuk ke Web3, tapi tuh banyak sekali rintangannya ya. Karena gini, sebagai cara yang paling mudah, orang kalau mau masuk Web3, dia harus at least bikin akun exchange. Itu obviously. Yang kedua, misalnya dia mau coba explore DeFi, dia mesti siapin lagi crypto wallet. Dari crypto wallet sendiri tuh ntar ada urusan seed phrase dan lain. Jadi terlalu kompleks. Oke. Nah, dari TKO token tuh hadir pengen bawa pesan bahwa kamu bisa masuk Web3 dengan mudah melalui kita. Kita akan bantu pengalaman kamu semudah mungkin. Nah, orang salah kaprah seakan-akan kayak kripto sesulit itu, padahal enggak gitu. Oke. Itu only a matter of getting used to it aja sih. Oke. Dan misi kita pengen bikin biar pengalaman untuk onboarding mereka tuh frictionless. Oke, berarti TKO token ini sendiri bisa menjembatani buat teman-teman Yes. yang baru dengerin, mungkin lo juga baru denger istilahnya doang. Betul. Tapi kalau lo memang pengen serius di sini, minimal lo backgroundnya adalah ngobrol dulu nih sama teman-teman dari TKO token. Betul, Iya dong. bisa. Karena ilmunya bisa ada di sini. Yes. Karena kadang-kala ya seperti lo bilang tadi Mas, banyak yang sempat denger terus karena hype. Ya. Gue dapat cuan, dapat untuk segala macamnya, Yap. cuman ikutan, terus ketika rugi lo baru keluar-keluar. Kan Benar. parahnya di situ. Padahal lo Betul. memang sendirinya adalah nggak punya background atau belajar dulu di situ. Tapi ada Betul. kesempatan nggak kemungkinan orang-orang ini untuk belajar dan lebih dekat sama kalian? Ada dong. Oh, tentunya. Oke, seperti yang tadi dilakukan salah satunya Salah adalah satu keliling. contohnya adalah dengan kita melakukan edukasi keliling Indonesia gitu Oke. ya. Kita tap in nggak cuman dengan toko kripto, tetapi juga dengan beberapa partners lain. Karena menurut aku nomor satu tuh yang paling penting seperti yang Doi tadi bilang, edukasi. Orang udah punya ekspektasi, Betul. ketika masuk kripto pengen langsung untung kan. Betul. Padahal mungkin tidak semua orang memiliki pengalaman yang sama begitu masuk langsung untung gitu. Setuju. Jadi memang harus ada proses untuk mempelajari. Nah, mungkin dengan mempelajari start, onboardingnya sudah enak, dia bisa research berbagai macam projectnya, lalu dia putuskan untuk invest di sana. Oke. Nah, tugas aku dari TKO Token, kami pengen membantu untuk proses onboardingnya semudah dan senyaman mungkin. Oke. Dengan tap in, kita hadir di event, Ya. kita ngajarin dan kasih materi edukasi, dan juga kita kasih pengalaman yang enak lah buat bagi mereka untuk masuk gitu. Oke, makanya kalau lo pengen dapetin invitation untuk datang ke sini, jangan lupa pertanyaan ditunggu di WhatsApp 0812 383 9100 karena satu orang yang beruntung nanti bakal kita kasih invitation. Silakan tanya langsung pertanyaan kamu apa. Nah, dari tadi kita kan ngomongin tentang trading juga. Selain buat trading, apa saja sih sebenarnya manfaat nyatanya dalam kehidupan sehari-hari ketika kita tahu tentang TKO token ini sendiri? Oke.
Yang pertama tadi ada real world utilities di mana orang bisa dapat benefit di merchant Ismaya. Oke, merchant tadi. Kemudian misalnya mereka bisa convert sebagai contoh beli-beli points yang sudah kita kemarin jalankan tahun lalu menjadi tiket token. Dua. Nah, beberapa hal ke depan yang lagi kita siapin, ada campaign spesial yang akan kita launch buat publik di tanggal 22 besok, yaitu TKO Lock. TKO Lock itu apa tuh? Seakan jadi gini, sesederhananya adalah kamu beli TKO, katakan kamu pakai toko kripto, kamu beli TKO katakan 100. Nah, TKO 100 TKO ini kamu bisa lock di periode waktu yang kita sediain yaitu 30 hari dan kamu akan dapat APR atau return atau dalam hal ini earning rewards-nya up to 15%. Means that setelah 30 hari kamu akan dapat earning itu 100 plus earning yang sudah kamu terima. Nah, itu adalah salah satu utility kita di dunia DeFi atau decentralized finance-nya. Jadi TKO token itu nggak sekedar aset kamu jual beli, tapi kalau kamu hold, kamu juga bisa dapat benefit lainnya. Itu yang lagi kita juga lakukan. So basically kita bantu orang untuk bisa belajar, onboarding dan bisa grow their asset. Gitu. Karena berarti yang paling gede adalah TKO Lock dan T yang sudah dipersiapkan. Betul. Dan nggak cuma TKO Lock. Ada lagi. Akan ada campaign berikutnya. Kita bareng sama partner, sama-sama project dari Indonesia, yang juga akan soon kita announce. Sebenarnya kita udah announce dari Februari, cuman karena kita dalam proses transisi ke foundation yang baru establish ya, so memang ada beberapa activity yang kita pending. Tetapi nanti campaign dengan partner kita ini juga akan segera kita kick off. Gitu. Jadi kita udah siapin banyak sekali rangkaian acara yang akan bikin user atau misalnya punya pengalaman masuk ke Web3-nya lebih mudah, menyenangkan, dan bisa langsung merasakan benefitnya. I see. Gitu. Wow. Ada satu lagi kalau aku boleh kasih teaser. Di tanggal 22, pada saat event Bitstock, gitu ya. Tapi aku mau kasih spoiler khusus buat para Finers. So, TKO Token pada tanggal 7 Februari 2025 lalu, kita mencanangkan roadmap. Di roadmap-nya itu ada 3 activity besar yang sedang kita lakukan. Yang pertama adalah revamp website-nya TKO Token. Yang kedua, kita akan implement Web3 Wallet. Yang ketiga adalah kita akan reintegrate DeFi activities. Nah, I'm proudly announce bahwa 3 roadmap ini sudah kita berhasil checklist dan akan kita announce tanggal 22 besok. Artinya, ini spoiler buat Winners only yang nonton hari ini, yang dengerin. Satu, kalau kamu pergi ke website TKO Token, itu websitenya udah fully revamp, udah baru. Yang kedua, kamu sudah bisa langsung connect ke Web3 Wallet. Kita partnering dengan seller. Another Web3 project dari Indonesia. Siap. Yang ketiga, DeFi Integration. Kita udah siapin 2 campaign spesial yang juga akan segera kita announce. Gokil. So, we are coming to Bali with big news for everyone. Gila sih. Itu baru spoiler-spoiler yang dikasih di on-air nih. Besok di off-air nggak tahu juga tanggal 22 seperti apa. Pasti lebih wow, kan? Karena ada satu partnership spesial yang hanya ada on the spot. Aku nggak akan reveal lebih jauh. Ini khusus buat mereka yang datang ke acara Coinvest. Datanglah ke booth TKO. Dan kamu bisa ikutin berbagai macam activity dan games. Dan akan ada satu partnership special. Aku belum mau reveal yang hanya bisa kamu dapetin di booth TKO. Wow, gokil. Nah, sekarang kalau mereka bingung, tapi tiketnya gimana? Jangan khawatir. Dengan Doi, kita akan share satu special ticket invitation untuk bisa datang ke Coinvest Asia. Betul. Untuk winner sekali lagi, satu orang yang beruntung hari ini kita bakal kasih satu tiket untuk kamu datang ke Coinvest Asia 2025. Karena sekali lagi lo yang beruntung yang bisa tanya, langsung kita kasih. Nah, Mas Boni, tadi menarik ya. Ini ngomongin tentang skala, ngomongin tentang TKO token sendiri. Tadi salah satunya Coinvest Asia 2025. Ini scope-nya berarti global kan? Nah, Coinvest Asia itu, in my personal opinion, karena aku tuh udah pernah datang ke Coinvest tuh, ini udah yang kedua berarti ini. Aku pertama kali datang tuh 2021 sebagai attendees ya. Maksudnya ya datang aja. Pengen kepo, pengen tahu waktu itu awal-awal. Dan pada saat aku datang 2021, attendees-nya itu 2.500 lebih. So you can imagine, lokasinya waktu itu di Cafe Del Mar, di daerah Canggu juga. So packed. Banyak banget orang dan itu nggak cuma dari Indonesia, Doi. Aku ketemu orang ya, literally you name it on the map. Russian, US, Singapura, Vietnam, Thai, you name it. Every single country in the world, So aku bisa bilang dan aku ngerasa bahwa Coinvest Asia is one of the biggest, if not the biggest one.
crypto event in Southeast Asia, in my opinion. Oke, gokil. Jadi sekali lagi pertanyaan silahkan di-share ke 0812-383-9100. Kita break dulu, udah 18 menit ngobrol, so don't go anywhere. Masih ada Dio Sandra untuk siang hari ini, dan tentu saja masih bersama Project Lead dari TKO Token, ada Mas Bonifacio Renanda. Mas Boni, kita masih ngomongin From Bali to the World, TKO Token membawa Indonesia ke panggung kripto global. Yes. Ini tagline sebenarnya kayak berat-berat sedap gitu, tapi ketika dengar cerita lo tadi kayak wow, surprisingly bener-bener kaget ternyata community di Bali itu wow, sangat-sangat banyak sekali. Yes. Nah, tadi di awal juga Doi sudah ingetin kalau segmen kedua adalah kesempatan untuk ngebahas pertanyaan kamu yang sudah share pertanyaan di WhatsApp 0812-383-9100. Aku baca dulu sebelum kita ke topik ngomongin tentang CoinVest Asia 2025. Ada Bianca, selamat siang menjelang sore. Dia nanya aja, dia adalah salah satu orang yang invest di kripto dan belum pernah memakai fitur TKO. Itu seperti beli rutin setiap hari kah atau seperti apa? Boleh dijelasin detail? Jadi TKO Lock itu bukan fitur untuk membeli setiap hari. Jadi TKO Lock itu mungkin kalau bahasa sederhana yang paling mendekati mungkin seperti deposito ya, kurang lebih. Jadi kamu sudah punya aset yang kemudian kamu kunci dan kamu akan dapat reward atau earning rewardnya dari hasil kuncian kamu sebesar X%. Dalam hal ini campaign kita kasih up to 15%. And then after that ya kamu punya aset akan growing. Kalau misalnya beli fitur yang tiap hari, kalau aku nggak salah di toko kripto tuh ada fitur namanya DCA yang itu basically kayak kamu bisa setting misalnya sebagai contoh beli TKO token setiap hari Rp20.000 setiap harinya gitu, itu ada fitur yang sendiri di toko kripto. Itu kurang lebih kayak gitu ya. Baik. Terus ada Julia juga, selamat siang. Katanya Kak Doi mau tanya dong, kalau aku belum pernah belajar tentang kripto, pengen ikut saja di acaranya, boleh tidak? Boleh. Boleh tidak? Boleh banget. Karena ya CoinVest ini kan acara buat publik ya. Dan acara ini itu acara CoinVest itu bukan ditujukan khusus buat mereka yang benar-benar savvy atau like expert. Justru ini adalah sebuah wadah di mana teman-teman Viners gitu ya yang memang katakanlah pengen kenal lebih jauh, kamu bisa coba datang, kamu bisa engage dan dengerin langsung, discuss dengan project-project atau orang-orang dari bidangnya langsung. Gitu. Jadi menurutku ini adalah sebuah acara yang paling oke ya, artinya buat kamu kenalan, bisa lihat langsung, merasakan kemeriahannya gitu. Betul. Dan it's gonna be a great opportunity for you to at least connect and try to learn gitu ya. Secara konsep nanti akan seperti apa? Standing party atau dia serius, very formal? That's a very good question. Jadi gini, kripto ya, kita bicara kripto atau blockchain itu core-nya ini kan sebuah teknologi ya. Tetapi yang membedakan kripto dengan yang lain adalah kalau tiap ada acara, acara kripto nggak pernah basi. Means that pasti bentukannya adalah seru. Kita apa ya? Aku selama ini nggak pernah nemuin acara kripto yang terlalu formal, seminar, nggak pernah. Pasti selalu seru, banyak games, activities gitu. Kadang-kadang ada after partinya, seru kan. Karena apa? Karena kita sadar bahwa teknologi itu satu hal yang kompleks. Tapi kalau kita pengen coba memperkenalkan dan membawa orang, kita mau bikin adopsi teknologi baru, masa iya kita bawa mereka ke ranah kompleks? Pendekatannya kan pasti harus berbeda. Iya benar. Dan ya sama ya kayak misinya TKO lah ya, kita pengen bantu onboarding dengan cara semudah mungkin buat user. So ya kita datang ke event-event yang lebih ngebungkusnya itu lebih fun, entertaining, tapi tetap akan ada value-value edukasi di situ, value project juga bisa pitch, user juga bisa tanya segala macam sih. Gue sempat ngintip nih cari-cari tahu. Ini kabarnya konsepnya pinggir pantai, konsepnya orang tuh bisa nyantai, bukan kayak seminar atau hal lainnya. Kurang lebih gambaran acaranya akan kita ada beanbag duduk atau seperti apa? Kalau yang di main stage jadi biasanya ada beanbag, akan ada talk show, panel gitu ya. Tetapi di acara side events yang diselenggarakan antara toko kripto berkolaborasi dengan Binance dan TKO juga hadir di situ, itu benar-benar acaranya tuh akan di beach house. Dan itu banyak banget aktivitinya. Contohnya kayak misalnya ada punch machine, and then ada mini soccer, kemudian ada berbagai macam games, macam-macam gitu. Dan kita nyari ilmu tapi fun. Exactly. Karena again kita pengen kasih experience kan yang seru ya buat orang-orang. Orang mesti tahu lah gitu. Dan berbagai macam edukasi ataupun informasinya tuh tetap
akan tersampaikan, cuma dengan cara bungkusan yang beda sih. Oke, jadi sharing sessionnya dapat, Sharing sessionnya dapat, formalnya yes. tidak, tapi ini lebih ke fun and then aja. ada fun games. Betul. Oke. Tetap akan ada panel, tetap akan ada ya. presentation, tapi in between that akan dibungkus oleh berbagai macam activity yang engage. Oke. Gitu loh. Jadi nggak bakal boring ya? Dijamin. Oh. Dijamin. Iya, karena tadi lo cerita juga ya, off air kita sempat cerita kayak Bali itu juga selalu seru dan why Bali? Nah, itu adalah satu pertanyaan yang juga bagus. Kenapa? Karena di Indonesia, at least aku bisa cerita bahwa ini in my opinion ya, paling nggak tuh ada 3 kota yang bisa aku sebut sebagai epicentrum Web3. Oke. Yang pertama adalah Bali, yang kedua adalah Yogyakarta, yang ketiga adalah Tangsel. Oh. Karena banyak banget founders, project atau C-level company yang domisili di Tangsel. Oh gitu. Dan itu tuh sering kayak ngumpul bareng Ya, gitu kan, kayak nongkrong di dimsum 24 jam, ngobrol apa segala macam gitu. So, itu memang aku lihat di 3 kota ini yang paling hype. Dan Bali adalah salah satu, kita bisa bilang pintu gerbang global ya. Oke, karena kan juga banyak banget kan foreigners coming to Bali. Betul. Dan kadang-kadang mereka nggak cuma liburan doang, tapi misalnya mereka ya bisa work from anywhere Business atau trip dan digital segala nomad, macam. business Oh, trip. iya. Mereka connect di sini. Bali tuh becoming like digital hub sebenarnya. Nggak cuma buat kripto, tapi aku yakin juga untuk banyak sektor atau teknologi yang lain gitu. So Bali is one of the best entrance gate ya buat foreigners or like kita bikin event yang scope-nya tuh global. Oh berarti kalau menurut pandangan lo sendiri dan juga pengamatan lo sendiri, sejauh ini anak-anak muda Bali atau masyarakat Bali cukup tertarik, excited dan juga aware akan teknologi ini ya? Kalau menurut gua ya karena gini, ya nggak cuma Bali, tetapi ya keliling ke berbagai kota, bahkan kota-kota satelit ya, Mojokerto, Jember, Pekalongan dan lain-lain. Pada saat bikin event itu selalu over capacity gitu. Kita buka 50 yang datang 80, kita buka 80 yang datang 120 dan seterusnya. Lebih ekspektasi cuy. Iya kan? Artinya di setiap tempat ini sebenarnya sudah ada nih komunitas-komunitas yang menyukai atau mau belajar atau at least dia savvy juga terhadap kripto atau Web3 atau blockchain. Cuman mungkin belum ada wadah ya yang mewadahi komunitas ini menjadi satu gitu. Dan bayangin kalau misalnya kita berhasil bikin wadah seluruh Indonesia ini, imagine. Indonesia saat ini negara nomor 3 untuk adopsi kripto global. Negara nomor 3. Kita nomor 3 dunia. Ini pun literasinya belum maksimal. Belum semua ya. Sekarang bayangin kalau seluruh kota punya wadah. Imagine tuh kita punya penetration rate bisa seberapa Tidak gede. menutup kemungkinan di 21 ya posisinya ya. Nggak cuma stuck di 3. Betul. Kalau literasi ini dan juga masyarakat sendiri terus berkontribusi akan kegiatan-kegiatan ini. Betul. Untuk datang ke sini, kita harus registrasi, harus visit ke website atau apa yang harus dilakukan? Oke, yang pertama jelas kamu harus punya tiket dulu ya, tiket untuk Coinvest Asia-nya. Bisa beli di website atau kemudian kamu juga bisa ikutin games dari TKO Token bareng sama Doi. Yang tadi untuk ya. dapat free entry. Nanti kita WhatsApp dari Phoenix yang kepilih ya, antara yang WhatsApp pertama atau yang kedua. Kamu bisa dapat tiket gratisnya setelah kamu masuk, nanti tinggal registrasi dan lain-lain di sana. Nanti kamu akan dapetin satu passport gitu ya. Jadi itu satu passport yang isinya ada berbagai macam activity yang kalau kamu berhasil collect stemnya, kamu akan bisa tebus dengan berbagai macam merch yang spesial hanya dihadirkan di acara Coinvest. Tapi intinya adalah punya tiket dulu untuk datang ke sana ya. Ada pertanyaan, ini request lagunya nanti ya. Kalau misal kamu pengen request lagu buat Mike yang tadi request, thank you, nanti Paper Jam masih ada. Tapi buat penyanyi tadi Julia dan juga Bianca, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Harapan lo sendiri dari TKO Token. Ini kan Binance dan juga toko kripto bikin acara, terus TKO juga tap in di situ. Apa sih sebenarnya yang paling ingin lo sampaikan buat teman-teman di Bali, buat anak mudanya atau yang berjiwa muda, pengen ikut juga eksis di sini? Kalau at least dari sisi TKO Token ya, yang jelas adalah kita itu pengen bisa membuat Indonesia menjadi negara nomor 1 untuk adopsi kripto global. Dan sebagai sebuah proyek lokal yang lahir di Indonesia, tetapi sekarang sudah menjadi skop global, di mana aku bisa bilang bahwa TKO Token itu holdernya ada 1 juta orang lebih yang tersebar di 208 negara di dunia. Karena sebagai sebuah proyek token kita kan proyek global kan. Betul. Dan harapannya of course kita pengen bisa grow lebih banyak holders, lebih banyak orang yang bisa beli atau misalnya hold TKO dan bisa rasain benefitnya. Karena again TKO pengen punya komitmen bahwa kita pengen kasih benefit nggak cuma di dunia DeFi atau di dunia digitalnya, tetapi ke real world utilities-nya pengen kita hadirkan. Dan tidak hanya di Indonesia.
Dan kita pengen kasih benefit ke seluruh holder Secara kita di dunia. global. Karena ya holder kita tersebar di 208 negara. Gokil. Nah, kita pengen build itu. Oke. It's not gonna be easy, obviously. It may take time. Ya. Tetapi itu adalah visi yang lagi kita kejar. Oke. Biasa diawali dari visi yang bagus, orang baru kan tahu dan aware Ya, di situ ya. betul. Mas Boni, thank you so much hari ini udah ngobrol. Sama-sama, Agak Doi. lebih kita durasi, baris oke. Thank Karena you banget insight-nya bagus kesempatannya. banget yang bisa gue dapetin. Jadi buat Viners, sekali lagi, lo bisa datang. Besok berarti akan digelar di Di Nuanu City, Nuanu Tabanan. City. Oke, Betul. baiklah. Itu kalau dari Canggu dekat, dari Kediri Tabanan juga dekat, dari Denpasar masih oke Ya. aja sih. Lo datang lebih awal supaya nggak macet. Karena takut udah mau weekend. Betul. Jangan Mau lupa weekend. datang, Ya. mampir ke booth kita Ya. di Beach House, toko kripto bareng Binance. Ya. TKO juga akan hadir buka booth. Akan banyak games menarik, merch special, Oke. dan satu kolaborasi rahasia yang hanya akan kita buka di tempat on the spot buat mereka yang beruntung first come first serve akan dapat hadiah spesial. Oke, jadi lo harus join di situ dan datang ke acara tersebut. Mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat buat kamu yang dengerin. Terima kasih banyak. Dodi Yosandra pamit. Keep your imagination and always try to make it come true. Bye-bye.